Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman. Dalam pelayanan kesehatan, keberhasilan tindakan medis tidak hanya ditentukan oleh keterampilan tenaga kesehatan, tapi juga oleh komunikasi yang efektif. Salah satu metode komunikasi yang digunakan secara internasional adalah SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Metode ini membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi secara sistematis, jelas, dan akurat sehingga dapat meminimalkan kesalahan komunikasi yang berpotensi membahayakan pasien. Pada kesempatan ini, kami akan membahas pengertian SBAR dan komponen-komponennya, serta manfaat penerapannya dalam praktik keperawatan. SBAR merupakan metode komunikasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi penting mengenai kondisi pasien. SBAR merupakan singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Metode ini pertama kali digunakan dalam dunia militer, yang kemudian diadaptasi oleh pelayanan kesehatan karena terbukti meningkatkan efektivitas dalam komunikasi antar profesi. Dalam praktik keperawatan, SBAR sering digunakan saat handover atau surat terima pasien, saat menginformasikan kondisi pasien terhadap dokter, serta saat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Penggunaan SBAR dapat bertujuan untuk meningkatkan patient safety, mempercepat pengambilan keputusan klinis, serta mengurangi his komunikasi. Dengan penggunaan komunikasi yang terstruktur, dapat mengurangi resiko kesalahan akibat dari kurang lengkapnya informasi serta kesalahan interpretasi. SBAR memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah situation, yaitu menjelaskan kondisi pasien saat ini dan alasan menghubungi dokter. Yang kedua adalah background, yaitu memberikan informasi pendukung seperti diagnosis medis, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan terapi yang dijalani pasien saat ini. Yang ketiga adalah assessment, yaitu hasil penelitian atau observasi perawat terhadap kondisi pasien berdasarkan data objektif maupun subjektif, misalnya perubahan tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, dan hasil pemeriksaan fisik. Terakhir adalah recommendation, yaitu rekomendasi atau tindakan yang diharapkan seperti permintaan rekomendasi dokter, perubahan terapi, atau pemeriksaan penunjang. Dengan mengikuti urutan SBAR, komunikasi akan menjadi jelas, ringkas, dan fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan, sehingga pengambilan keputusan akan berlangsung lebih cepat dan tepat. Penerapan metode SBAR memberikan banyak manfaat dalam pelayanan keperawatan. Pertama, SBAR membantu meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi risiko kesalahan komunikasi yang dapat menyebabkan medication error, keterlambatan penanganan pasien maupun tindakan yang tidak sesuai. Yang kedua, SBAR memperkuat kolaborasi antar profesi karena setiap tenaga kesehatan memperoleh informasi yang lengkap dan sistematis. Selain itu, penggunaan SBAR juga meningkatkan kepercayaan diri perawat ketika melaporkan kondisi pasien pada dokter. Karena itu, informasi disampaikan menjadi lebih terarah, profesional. Sebagai contoh, apabila seorang pasien mengalami penurunan saturasi oksigen secara tidak libat, perawat dapat menggunakan format SBAR untuk melaporkan kondisi tersebut secara tepat, sehingga dokter dapat dengan mudah melakukan intervensi yang tepat. Oleh karena itu, SBAR tidak hanya digunakan sebagai teknik komunikasi saja, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Dapat kita simpulkan bahwa SBAR merupakan metode komunikasi yang sederhana, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Dengan menyampaikan informasi yang sistematis, jelas, dan akurat, tenaga kesehatan dapat bekerjasama secara lebih efektif serta meminimalkan resiko kesalahan yang dapat membahayakan pasien. Oleh karena itu,
Penerapan Isbar perlu menjadi budaya komunikasi dalam ketawakan demi terciptanya pelayanan yang aman dan berkualitas. Terima kasih.